Apa kami di Papua sana dana hibah atau mendapatkan investor yang seperti di Pulau Jawa sini? Hmm, Nah, itu ada jawabannya tuh yang menarik karena tidak adanya digitalisasi yang menjadi kebutuhan berapa banyak UMKM yang lagi membutuhkan dana yang ada di Papua. Nah, hmm, karena ada disintegrasi data itu yang menyebabkan ada problem di situ. Itu hmm. itu salah satu problem yang saya eh, dapati eh, di Indonesia saat ini. All right, welcome to the Exco Podcast, your bi-weekly deep dive into the stories of Papuan scholars. My name is Joshua, and I'm here to explore the insights, strategies, and experiences that shape the dream of young Papuans around the world. So let's talk. Teman-teman, sekarang saya ada bersama dengan salah satu pebisnis dari Papua, khususnya di bidang tech, Jonas Walubun. Terima kasih Jonas sudah sempatkan waktu untuk hadir di Expo Podcast untuk cerita-cerita. Jadi teman-teman, Jonas ini dulu kuliah S1 di Universitas Komputer Indonesia di Bandung, ambil jurusan Teknik Sistem Komputer. Terus kalau lihat dari minatnya, sangat tertarik di bidang IoT, robotics. Lalu setelah lulus, sempat bekerja di perusahaan IoT beberapa tahun, lalu sekarang memutuskan untuk membangun bisnis IT-nya sendiri. Jadi sangat menarik kita dengar ceritanya. Ini Jonas ini menurutku salah satu anak dari Papua yang cukup berhasil membangun sebuah bisnis di bidang teknologi, terutama di luar Papua. Jadi eh, menarik sih kita dengar ceritanya, journey-nya, challenges-nya apa. Mungkin langsung aja Jonas bisa sapa teman-teman dulu sebagai perkenalan. Siap. Terima kasih Kakak Yosua untuk kesempatan yang baik ini untuk saya bisa sharing ke teman-teman. Semoga ini menjadi kita bisa wadah untuk sharing yang baik begitu, untuk membangun mindset yang baik untuk perubahan khususnya di kita di Papua sana. Oke, mungkin yang itu perkenalkan nama saya Jonas Anjas Walubun. Saya asli sebenarnya orang tua tuh Maluku, tapi saya Kaimana. Datang dari Papua di kota Senja Kaimana. Hmm. Studi di Bandung tahun 2015. Hmm. 2015. Dan sekarang saya lagi stay di Bandung eh, untuk saat ini. Oke, oh jadi asalnya dari Maluku sebenarnya ya, tapi Itu. stay lama di Papua. Eh, Ya. terus jadi dulu kan studi di Bandung. Studi di Bandung, kenapa tertarik untuk ambil jurusan teknik sistem komputer, Jonas? Siap, siap. Jadi waktu saya sekolah di Kaimana itu SMK jurusan TKJ, saya sambil kerja. Jadi kerja di Hmm. bidang service komputer. Jadi ngulik, ngebuat program kayak portable. Sehingga dari sana bos saya melihat satu potensi gitu, melihat potensi. Wah, ini dia rajin dan juga punya eh, apa skill dalam bidang elektronik gitu. Nah, rekomendasi lah Hmm. dia rekomendasi dari bos. Saya harus kuliah ke Bandung. Dari sana awal mulanya saya kuliah ke Bandung dan ambil jurusan sistem komputer. Seperti itu Hmm. kakak. Jadi awalnya itu di SMK dulu ya. Di SMK memang sudah ada sedikit, kalau SMK kan apa kejuruan. Jadi mungkin sudah memang Betul, fokus di komputer, lalu sambil kerja ada orang luar yang melihat potensinya Jonas, terus sarankan untuk betul, lanjutnya. betul, betul, Oke, oke. Terus waktu di Bandung, sistem komputer kan luas. betul, Kenapa lebih sekarang kan kalau saya lihat lebih tertariknya di bidang IoT gitu ya, betul. robotics gitu, robotika. Di titik mana Jonas pikir ini kayaknya bidang yang agak cukup menarik untuk saya dalamin lagi nih begitu. Betul, karena pertama selain dari visi besarnya itu ada problem yang saya hadapi ketika waktu kuliah. Itu saya jujur kesulitan di bidang programming, bukan programming, matematika dasar dan mata kuliah yang eh, apa non praktik gitu yang ada di Hmm. satu jurusan sistem komputer. Sehingga saya berpikir, oh kalau misalnya saya tidak jago di akademik, saya harus jago di non akademiknya di apa ngulik-ngulik programming di bagian hardware. Nah, karena saya lebih suka eh, menyentuh buat sesuatu yang bisa disentuh begitu. Hmm. Eh, Hmm. Sehingga IoT atau bagian hardware itu yang saya apa tekuni begitu untuk membangun saya punya
skill, sehingga pada saat Hmm. itu juga saya juga terlibat di apa represet, uh, dari skill yang ada sama disiplin yang ada, saya dipakai untuk ikut lomba robot roket kayak gitu sih. Hmm. Oke, oke. Jadi memang ada pengalaman ikut lomba juga ya, berarti sewaktu kuliah ya. Betul. Ikut Eh, lomba. nah, memang menurutku sih kalau apa, kadang kita lihat komputer, sistem komputer, mungkin kebanyakan orang berpikir sisi softwarenya ya. Tapi Ya, eh, hardware pun itu penting. Maksudnya tidak ada hardware tidak bisa jalan gitu, misalnya program-program betul. gitu. Jadi menarik sih, menarik. Betul, Boleh betul. cerita sedikit tidak waktu di lomba itu seperti apa itu lombanya? Oke. Jadi waktu lomba itu satu tim itu terdiri dari 3 orang, satu uh, ketua tim, terus keduanya tuh ada bagian manajemennya, bagian cuman semua orang itu dia apa timnya tuh punya skillnya tuh masing-masing. Ada yang memang khusus software, ada yang Hmm, khusus hardware. Kebetulan saya terlibat di bagian hardware dan selain itu juga saya punya skill desain produk gitu, sehingga produk hardware yang kita buat atau robot atau roket, nah itu saya desain dia punya apa penempatan komponen, desain hmm, elektronika juga. Nah, untuk teknis lomba sedikit sendiri itu saya ambil contoh di lomba roket. Jadi kalau lomba roket itu hmm, diadakan oleh sebelumnya itu namanya Lembaga Penerbangan Antariksa. hmm, Eh, dia tuh mereka sudah menyediakan roketnya, kita buat pilotnya, sehingga kita buat sistem monitoring roket ketika ditembak ke atas itu. Kita hmm, monitoring ketinggian, tracking posisi, kemudian pengiriman data eh, apa pilotnya itu secara real time, sehingga nanti ketika separasi kalau di roket itu hmm, roket itu dia lepas di muatannya itu, nanti hmm, dia akan merecord kondisi bumi atau dia memotret dari jarak jauh dan dikirim datanya tuh real time begitu kakak. hmm, Jadi eh, lombanya tuh waktu itu di Garut di Pantai Santolo. Jadi benar-benar roket roket yang ditembak ke udara terus kita melakukan monitoring. Saya bagian um, apa kalau disebutnya GCS, Ground Control Station. Jadi kayak hmm. ngebuat aplikasi untuk memvisualisasi hasil yang dikirim dari roket tersebut, Dari pilot roket. tersebut. Hmm, hmm. Betul, Nah, berarti sebenarnya cukup kompleks ya, karena betul, bayangkan misalnya roket itu diluncurkan, lalu dia cuma punya katakanlah fixed time frame, misalnya waktunya itu sedikit untuk mengirim semua betul, data itu dan betul, diproses di ground ya. betul, betul. Itu sangat sulit di bagian Hmm, hmm. hampir semua peserta tuh kesulitan di komunikasi, komunikasi radio Betul. kan. Ada juga yang jamming apa mengganggu frekuensi ketika Ya, komunikasi. Itu sulit tantangan besar di sana. iya, iya. Nah, itu eh, kadang mungkin orang yang belum terlalu mengerti melihat itu hal biasa, maksudnya di komunikasi. Tapi ternyata untuk membuat satu sistem yang punya komunikasi yang baik itu tidak mudah ya, karena katakanlah Betul, apa ya, banyak traffic juga sebenarnya yang sebenarnya tidak terlihat gitu dari frekuensi betul, signal yang lain ya kan. betul, betul. Menarik, menarik. Itu berapa kali ikut lomba itu? Per tahun kah atau sekali saja waktu itu? Sebenarnya setiap tahun ada tiga kategori. Ada kategori balon, namanya balon sonde. Jadi Hmm, eh, ada yang tim yang ikut bagian balon. Saya kebetulan ikut bagian roketnya. Ada roket dan juga ada roket EDF, electrical apa roket begitu. hmm, 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 Jadi jenis lombanya kalau roket elektrikal itu dia lebih kayak di set, misalkan roketnya mau ditembak jatuh ke titik mana di set koordinatnya, hmm, kemudian ditembak. Dia meluncur harus melawan angin segala macam, harus sesuai dengan koordinat yang ditentukan begitu. Nah kalau kalau hmm, jadi satu tahun itu satu kali dan 3 kali kategori. Kalau banyaknya tuh mungkin dari 2016 sampai 2019 itu sering ikut. Jadi hampir hmm, 4 kali lomba roket. hmm. I see. Menarik ya, banyak ikut lomba. Nah, kalau menurut Jonas waktu kuliah, lomba-lomba seperti itu tuh eh, pengaruhnya atau dampaknya dengan nanti ke depannya karir itu seperti apa? Apakah Oke. ikut-ikut lomba klub itu berguna kah? Atau kayak sebenarnya tuh ya begitu-begitu saja gitu. Menurut Jonas Sebenarnya saya sangat bagaimana? Hmm, saya mungkin salah satu orang yang beruntung mungkin terlibat dalam ketika lomba itu, sehingga pertama kalau dari sisi karir eh, kalau di Indonesia sendiri kita bicara hardware dan software, itu software itu banyak kali lapangan pekerjaan, hardware itu hmm, sedikit karena kita kalah saing dengan Cina ini kalau bicara karir. Nah, sehingga ketika saya waktu ikut lomba itu, jadi setiap
lomba selain roket ada juga lomba-lomba lain. Yang di sana tuh Hmm. ada investor dan para perusahaan-perusahaan yang mereka ada di sana melihat talenta-talenta yang oh kira-kira ini kalau anak ini diajak kerja bisa atau tidak. Nah, sehingga Hmm. pada saat saya selesai sidang bahkan selama kuliah tuh sudah diajak kerja di Hmm. apa di satu-satu satu perusahaan. Hmm. Nah, setelah itu ketika setelah sidang langsung 2 hari dipanggil untuk kerja begitu kakak Hmm. kerja Hmm. sehingga sangat menurut saya malah rekomendasi apa adik 2 orang mereka ikut terlibat dalam lab yang sebelumnya saya riset ketika mereka masuk di kampus. Iya. Nah karena itu dampaknya sangat besar. Kalau Hmm. kita andalkan hanya akademik, jujur kita kalah saing dengan teman-teman yang eh, mungkin punya skill sudah di atas begitu. Hmm. 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 Iya sih. Itu betul. Karena saya juga dulu merasakan hal yang sama. Jadi ketika kayak cuma kuliah dan ambil kelas, ya maksudnya itu bisa dilakukan juga di tempat lain gitu. Bahkan sekarang kan banyak kelas-kelas online gitu kan. Betul. Tapi pengalaman bikin sesuatu dari scratch, dari awal, pengalaman bikin project, eh, itu yang menurutku punya nilai lebih dibanding cuma akademik ya kalau di kuliah. Menarik sih pengalamannya. Nah, Jonas berarti setelah kuliah kan langsung berarti tadi bilang ditawarin kerja di perusahaan ini perusahaan IT juga ya berarti. Betul. Eh, itu IT, IT, perusahaan IT. mm-mm. Berapa lama kerja di situ terus posisinya itu sebagai apa di perusahaan itu Jonas? Pertama itu sebagai hardware developer. Jadi konsep hardware segala bentuk apa pembuatan konsep alatnya tuh kebutuhan usernya seperti apa saya mendesain dari Hmm. sisi apa bisnis proses terus desain teknisnya kayak desain skematik PCB kemudian uh, ngedesain juga apa proses produksinya seperti apa. Nah, itu saya terlibat full di situ dan apa membawahi beberapa anak-anak yang uh, mereka yang bagian kerja bagian yang tidak terlalu sulit begitu, tidak Hmm. terlalu berpikir. Sampai naik pas tertingginya tuh sampai di manajer R&D. Jadi riset Oh, and oke. development dipegang oleh saya sampai memutuskan mungkin uh, cukup untuk bekerja dengan orang begitu. Jadi saya Hmm. uh, resign untuk membangun sendiri Hmm. saya punya apa mimpi begitu. Nah, menarik nih. Sebenarnya kan kalau kita lihat karir cukup menarik ya. Mungkin dalam beberapa tahun sudah bisa di posisi manajer. Itu perkembangan karir, growth career yang cukup pesat sih menurutku ya. Eh, Betul. terus em, kenapa? Jadi apa ya? Pertanyaan itu lebih kayak gini sih. Oke, itu kerja mungkin di perusahaannya orang, kerjain misalnya bangun sebuah teknologi. Eh, Kenapa Jonas merasa itu tidak sesuai? Atau misalnya em, kenapa memutuskan untuk akhirnya membangun bisnis sendiri? Oke, siap. Eh, Berhubungan dengan saya punya apa eh, problem yang ada di kampus dulu ketika Hmm. saya masuk kuliah itu juga ada apa sedikit problem cara komunikasi dan juga saya merasa ketertinggalan yang ada di Indonesia Timur di Papua ini menjadi salah satu problem yang harus kita selesaikan begitu Hmm. di eh, generasi kita. Nah sehingga ke- kenapa saya harus keluar uh, untuk memutuskan sesuatu yang bisa lakukan itu tidak ada uh, yang dikontrol begitu. Saya tidak tidak mau dikontrol untuk disetir untuk melakukan sesuatu yang uh, bukan bagian daripada tujuan begitu. Nah, Hmm. sehingga ketika saya keluar uh, ngebuat usaha, saya merasa oh ini saya punya power untuk mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan bisa uh, membantu atau menyelesaikan problem yang pernah saya alami itu yang uh, menjadi cikal bakal saya harus berbisnis begitu kan. Hmm. 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 Walaupun sebenarnya menariknya itu kan Jonas waktu itu sudah di posisi manajer, artinya mungkin punya sedikit apa ya power untuk buat keputusan Ya, walaupun tapi tidak penuh ya karena kan mungkin kalau kerja betul. dengan orang lain
eh, apa produknya atau ada sesuatu yang dikembangkan itu berdasarkan demand dari market atau demand dari mana yang mungkin tidak tidak sesuai ya Betul, dengan yang apa Jonas passion itu about gitu. Oh, I see. Jadi itu lebih ke melihat lebih ada freedom untuk betul, mengambil betul. keputusan ya. Itu ya Hmm. betul, Em, Sekarang betul. bisnisnya adalah kalau bisa share nama perusahaannya apa, terus bergerak di bidang apa? Boleh, 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 boleh. Jadi sebenarnya jujur, dulu waktu di manajer, wah enak sekali. Fasilitas Hmm. dikasih, punya keputusan, tapi dalam organisasi perusahaan itu Hmm. eh, Hmm. punya power dan bisa mengambil keputusan tertentu begitu. Nah, sekarang ketika keluar, tentu eh, sesuai dengan saya punya background itu Hmm. kita bangun PT namanya Insalusi, multi integrasi. Jadi eh, itu sama ada software sama ada hardware juga IoT-nya juga sesuai dengan sama background. Hmm. Foundernya ada dua orang, saya sama saya punya teman Rais, teman kuliah juga, teman Hmm. lomba juga. Kita punya mimpi yang sama, punya visi yang sama, sehingga kita gabung, kita buatlah satu company namanya PT Insalusi. Hmm. PT Insalusi. Ini bergerak di bidang eh, IoT. Spesifik kah? Multi, jadi kalau kepanjangan itu uh, Insalusi multi integrasi. Jadi di dalam itu kita berencana untuk mengintegrasi apapun yang berhubungan dengan elektronik yang bisa dimonitoring, dikontrol di dalam di internet Oh, begitu. Nah, oke. jadi spesifiknya dua software sama hardware Hmm. dikombinasi jadi satu gitu. I see, I see. Selain itu juga punya kedai kopi. Uh, Hmm. Kedai kopi juga nanti bagian training, bukan training, bagian daripada implementasi apa teknologi dari Insalusi. Terus punya Hmm. usaha clothing juga kayak kaos-kaos gitu. Hmm. Itu yang sekarang lagi dijalanin kakak. Oh, jadi ada tiga ya. Ada Ada tiga. eh, yang apa? Integrasi sistem, terus kedai kopi, kemudian ada clothing store ya, toko baju. Betul, Nah, betul. menarik sih ini apa multidisiplin. Ini apa bisnisnya menarik. Eh, untuk yang Insalus ini, Jonas, itu kan em, kalau melihat apa ya landscape di Indonesia, sebenarnya kan mungkin menurut saya sih masih banyak peluang di masalah digital. Apalagi kan akhir-akhir ini kan gencar-gencarnya digitalisasi, semuanya mau dibikin otomatis, semuanya dibikin pakai sistem, ya kan. Tapi kalau dari Jonas sendiri eh, melihat ke market dari Insalus itu sendiri, apakah banyak tantangan kah atau melihat ini peluangnya sangat besar gitu? Betul. Kalau saya lihat dari sisi software, tentu kita sudah punya beberapa apa koneksi atau yang bisa kita implementasi uh, atau menyelesaikan permasalahan orang lain gitu. Itu jadi Hmm. project instalusi untuk bisa operasional, menggaji karyawan dan sebagainya begitu operasional. Tapi dari sisi hardware tentu ada apa? Ada sedikit tantangan karena kita saingannya tuh dengan Cina. Mereka Hmm. develop segala sesuatu dengan mudah dan juga murah. Murah. Nah, ini Hmm. menjadi tantangannya bagaimana apa yang kita create produknya dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan uh, pasar begitu. Nah, itu Hmm. agak tantangan persaingan dengan luar begitu, Kakak. Tapi Hmm. kalau sejauh ini untuk kebutuhannya di customize, misalnya satu company kebutuhannya untuk misalnya monitoring kualitas air dengan uh, spesifik tertentu begitu. Nah, Hmm. kita bisa menyelesaikan masalah itu sehingga adalah bisa bisa jalan hardware-nya begitu. Tapi kalau untuk Hmm. membuat produk, uh, kita lagi sementara riset benar-benar riset kebutuhan pasarnya seperti apa, terus kira-kira uh, di Indonesia ini sekarang itu mengarahnya kemana begitu, sehingga kita bisa tahu Hmm. apa yang harus kita lakukan di uh, beberapa tahun yang akan datang begitu kan. Hmm. Iya, iya, betul, betul. Nah, sebenarnya masalah apa market dan kompetisi, terutama dari luar itu memang cukup menarik sih. Saya apa juga mungkin waktu bangun apa perusahaan yang sekarang itu
kita mengalami hal yang sama. Artinya kan banyak orang bilang kenapa saya tidak pakai produk ini saja dari negara Betul. X atau negara Y gitu. Bedanya apa gitu-gitu kan. Sehingga kadang tuh kita harus justifikasi, oh kita ini bawa sesuatu, misalnya bangun narasi ini lo punyanya lokal, ada punya lokal konten, tailor dengan mungkin budaya Indonesia apa whatever lah, maksudnya yang bisa kita fit dengan Betul. kebutuhan. Tapi itu menjadi tantangan karena ya itu seperti tadi Jonas bilang, misalnya di Cina tuh bisa bikin hal yang sama dalam hari yang sangat murah gitu kan. Jadi itu menarik sih. Eh, di instalasi kan tadi ada sebut monitoring apa kualitas air, water Betul. quality. Betul. Em, itu bisa cerita sedikit tidak sistemnya tuh seperti apa yang dipakai kayak gitu. Oke, oke. Ini berawal dari problem apa lagi krisis dunia yang salah satu masuk dari program developmentnya PBB, uh, terkait permasalahan iklim. Ini karena ini kalau cerita panjang tuh merambat ke mana-mana. Termasuk saya punya Mhm. bisnis kopi juga kena Hmm. dampaknya mungkin beberapa tahun yang akan datang. Nah, tapi kalau ditarik lebih rinci, jadi KLHK itu mereka punya program namanya ya gencarnya digitalisasi. Hmm. Jadi bagaimana setiap sungai ataupun perusahaan yang menghasilkan limbah yang harus setelah diolah harus dibuang ke selokan itu harus dimonitoring dan diintegrasi real time 24 jam di KLHK. Nah, Hmm. tugas Insalusi itu tuh bagaimana membuat sebuah sistem sensor yang bisa mengukur terus akurasinya sesuai dengan hasil uji lab dan Hmm. dikirim 24 jam 7 hari ke cloud-nya internal apa instansi yang dibutuhkan, instansi yang memasang alat itu dan Hmm. juga ke KLHK sendiri untuk bisa melihat histori datanya dari hari ke hari, bulan ke bulan bahkan tahun untuk grafik apakah mereka benar-benar uh, meredus polusinya atau polusinya semakin tinggi menjadi indikator untuk nanti uh, memberikan teguran atau dan lain-lain begitu. Hmm. Oke, Ah, jadi dan udara juga mirip sih kalau sama udara juga mirip air hmm. sama udara. Tapi yang diimplementasikan air, tapi udara juga atau masih Udara belum? juga udara. Udara juga Udara. diimplementasikan. Masih monitoring ya, live monitoring. Itu real time. Kalau sedikit teknis itu real time itu dia per berapa cepat gitu, maksudnya per detik kah, per jam kah? Maksudnya kalau yang sekarang seperti apa? Jadi real time itu kan sebenarnya kalau bilang real time kan ada macam-macam ya. Mm-mm. Ah, ada yang real time di bawah satu satu detik. Kalau lebih dari satu detik yang ditentukan itu bisa tidak real time. Tapi Betul. kalau real time yang ditentukan oleh KLHK itu setiap 1 jam. Jadi setiap 1 jam harus sudah dilaporkan datanya. Nah, Hmm. Hmm. real time-nya intervalnya satu data. Karena kalau 1 hari menghasilkan 24 data dikali 1 tahun, itu bisa kepenuhan server. Iya ya. Betul-betul, iya sih kepenuhan. Nah itu juga ya, maksudnya kita bisa saja collect data tiap milisecond atau apa, tapi apakah dibutuhin gitu kan? Karena kan kita bermain dengan storage, ya kan, storage limitation Betul. dan lain-lain sih, eh, tergantung kebutuhannya. Nah, kalau di instansi sekarang ada berapa, sudah berapa pegawai, sudah berapa karyawan? Kita foundernya 2 orang, terus karyawannya tuh finance, marketing, terus sama tim teknis untuk teman-teman bagian programmer. Jadi kalau untuk bagian manajemen itu ada 4 orang. Hmm. Tapi kalau bagian software itu tuh untuk itu 8 orang. Jadi 8 orang Hmm. yang emang backgroundnya semua IT, Iya, software ya. oke, Nah, oke. kalau hardware itu masih tim support, jadi kayak cabutan gitu. Karena saya masih yang berperan penting di bagian develop hardware, jadi Hmm. saya paling teman yang SMK yang bisa mensupport solder dan segala macam gitu. Hmm. 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 Menarik, menarik. Em, Kalau tantangannya dalam tim biasanya apa? Mungkin ini untuk teman-teman juga yang mendengarkan, dalam bikin bisnis. Kita punya ide dan segala macam, tapi kan at some point kita perlu managing people, Tuh. managing orang di dalam. Itu yang sering terjadi seperti apa yang agak sulit di apa ya? Atau ada tantangan tersendiri tidak kalau dalam tim itu? Ada. Selama Insalus berdiri, itu kita lebih meyakinkan visi 2 orang nih. Ini benar Hmm. tidak kita benar-benar punya mimpi yang sama, punya feel yang sama untuk ngebangun ini. Eh, Kalau soal finance apa keuangan sebenarnya ada dari project atau masing-masing.
kita gabung untuk membuat buat legalitas segala macam, terus Hmm. mengkaji orang dana, dan juga setelah proyek masuk itu eh, kalau keuangan tidak terlalu sih, tidak terlalu problem, cuman lebih meyakinkan karakter dua orang yang berbeda yang punya visi yang sama itu yang tantangan. Kadang kita eh, ada miskomunikasi atau ada problem internal yang sehingga kita selesaikannya dengan kepala dingin begitu. Hmm. Nah itu tentang, Iya. karena memang berawal dari kuliah kita sudah manage, manage project, Hmm. manage orang, jadi tidak terlalu sulit di bidang situ. Hmm. Oke. Iya. Eh, Menarik sih masalah visi sebuah perusahaan, misalnya visi founders untuk dan tim yang lain harus sama itu menarik karena eh, pengalamanku juga di early stage perusahaan company itu kan sebenarnya yang dibutuhin itu lebih ke kita nih satu tim atau apa tidak toh. Maksudnya kalau ketika sudah sedikit berbeda pendapat atau apa itu yang agak sulit untuk maju sih Betul. jujur li kayak gitu ya. Visi ya, betul betul. Betul. Em, Sekarang kalau em, di Insalusi sudah punya berapa, ini kalau mau tidak jawab juga tidak apa-apa, sudah ada berapa klien gitu. Berapa Aman, titik? aman, aman, aman. PT apa kalau sebut apa Surveyor Indonesia BUMN, Hmm, eh, itu beberapa sistem sudah kita selesaikan dari tahun 2023 ya, 23 atau 22 hmm, itu. Terus ada mereka punya apa trouble di bidang misalkan kearsipan data segala macam, kita menyelesaikan, buat sistem untuk menyelesaikannya itu. hmm. Jadi eh, apa kliennya tuh, klien terbanyak itu di PT Surveyor Indonesia. Selain juga ada seperti produk yang kita jual lepas, misalnya kayak pelayanan mall pelayanan publik yang ada di apa di Kalimantan, kita Hmm. deliver mesin antrian yang bisa terintegrasi. Eh, itu beberapa titik kita kirim juga. Terus sama pernah juga kita develop alat di Kalimantan untuk monitoring pencurian minyak. Waktu itu kalau tidak salah untuk pembangunan IKN Oh, itu ada beberapa case pencurian minyak solar, sehingga kita buat ketika ada penurunan minyak ekstrim itu berarti dikasih ada orang curi dan kameranya otomatis langsung foto gitu. oh itu by kamera atau by apa kayak field sensor aja gitu? Kamera ya? Field sensor tapi diintegrasi dengan kamera. Jadi kalau penggunaan minyak itu penurunannya itu pasti normal. Misalkan satu Hmm. satu jam misalkan turun berapa liter, 3 liter. Ketika 1 jam dia turun 5 liter berarti ada anomali. Sehingga sensor Oh, harus aktifin kamera foto siapa yang di sekitar situ. sih Eh, menarik menarik. Tantangannya tuh karena di tengah hutan, bagaimana kita manage baterai. Kan kalau kita Betul. menggunakan hardware kamera itu kan eh, kebutuhan sumber daya listriknya lumayan. Selama Mhm. 1 minggu itu harus on. Itu nggak tinggal tantangan. Jadi kalau di bagian hardware itu tantangan terbesar itu komunikasi sama hardware. Kalau yang sejauh yang saya alami begitu kan. Mhm. Jadi baterai kalau koneksi internet dan segala macam bagaimana? Itu masih oke Ah, kah? kalau koneksi internet itu tuh lewat satelit sama itu lewat seluler. Hmm, oke Jadi ada oke. get gateway-nya, kemudian dia dikirim kayak SMS, nanti dari gateway itu langsung yang ada internet tembak ke Hmm, cloud. I see I see. Wah menarik ya. Sebenarnya banyak banyak. Jadi sebenarnya Insalus ini tidak cuma satu produk, tapi bikin banyak. Anggaplah apa nih? Yang dijual itu solusi ya, bukan produk yang dijual itu adalah solusi. Betul. Eh, Pokoknya namanya jadi insolusi. iya makanya namanya Insalus ya. Menarik menarik. Em, Begini Jonas, kalau melihat seperti ini, seperti Insalusi eh, ini kira-kira kenapa dulunya dibikinnya tuh di luar Papua? Lalu kalau sekarang Jonas lihat apakah perusahaan seperti ini itu sebenarnya bisa dibangun juga di Papua untuk saat ini? Oh, karena sebelumnya saya stay di Bandung ya, stay di Bandung dan juga saya punya teman berdua. Kebetulan saya dapat yang memang kita sevisi. Hmm. Mungkin ini keberuntungan juga atau sejenisnya begitu ya. Karena kalau di Papua sendiri, saya mungkinnya bisa karena sekarang juga internet segala macam. Cuman ada kendalanya tuh kebutuhan atau klien yang dibutuhkannya tuh itu masih, karena di sana juga pembisnis-pembisnis digital juga masih
belum 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 sebanyak yang ada di Pulau Jawa sini. Itu Hmm. kalau saya lihat dari sisi bisnis, sisi market. Tapi kalau dilihat dari sisi pembangunan Papua sendiri, kalau dari sisi apa, kita buat ini agak sedikit keterlambatan, bukan terlambat begitu, kita terlambat untuk Hmm. mengejar target target kita begitu sesuai dengan uh, timeline yang sudah mau ditentukan, Hmm. jadwalnya, plan-nya itu seperti apa. Nah itu mungkin ada sedikit tantangannya dua kali lebih besar daripada yang harus kita bangun di Jawa sini kalau sebetulnya di Bandung kan. Hmm. Hmm. Iya sih. Eh Cuman yang menjadi menarik kan ini Jonas ya. Kan ya kita itu bukan rahasia lagi. Maksudnya kita udah tahu Papua itu untuk di Indonesia mungkin cukup tertinggal dengan daerah yang lain. Tapi apakah ketertinggalan itu karena memang belum ada dobrakan teknologi yang masuk. Jadi mungkin tadi Jonas singgung mengenai apa keterlambatan dan segala macam. Nah, apakah sebenarnya hal-hal ini itu bisa diatasi dengan ya mungkin perusahaan seperti Insalusi atau apa? Kita kan kalau lihat Insalusi ini, let's say itu perusahaan yang eh, mungkin visinya itu kan lebih ke monitoring ya, IoT dan segala macam kan monitoring. Jadi bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Nah, kalau kita bawa apa narasi itu yang sama di ke Papua gitu kan, misalnya, oh siapa tahu ada solusi yang bisa ditawarkan untuk mencegah keterlambatan-keterlambatan ini untuk terjadi gitu. Eh, Menurut Jonas, eh, kapan atau di titik mana dobrakan teknologi ini perlu masuk dengan cukup gencar gitu di Papua? Eh, kalau instalasi sendiri ya, salah satu master plan-nya itu bagaimana berimpact kepada orang. Nah, tapi dari sisi bisnis, eh, sebelum 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 misalkan kita mulai dari kita membangunnya secara pribadi, pakai dana pribadi, terus eh, tidak ada investor yang kita pakai di sini. Terus jauh sebelum itu, ketika di tahun 2000 berapa saya lupa, itu saya dengan ada teman dari Jayapura, dari Sekot, kita Hmm. pitching di Jakarta di UNDP itu. Hmm. Saya sempat singgung, saya tanya, karena di situ bisnisnya itu kan bisnis sosial yang berimpact kepada masyarakat. Hmm. Hmm. Eh, saya rasa Sekot itu sudah melakukan hal yang benar begitu, Betul. sehingga sampai sana saya tanya ke Kementerian Keuangan, mereka buat forum, saya tanya, "Ah, kenapa kami di Papua sana apa dana hibah atau mendapatkan investor yang seperti di Pulau Jawa sini?" Hmm. Nah, itu ada jawabannya tuh yang menarik, karena tidak adanya digitalisasi yang menjadi kebutuhan berapa banyak UMKM yang lagi membutuhkan dana yang ada di Papua. Nah, Hmm. karena ada disintegrasi data itu yang menyebabkan ada problem di situ. Itu Hmm. itu salah satu problem yang saya eh, dapati eh, di Indonesia saat ini. Hmm. Nah, kalau Insalusi sendiri, seandainya Insalusi misalkan di luar daripada dana pribadi, kita dapatkan misalkan eh, dana dari investor yang lumayan besar yang kita bangun di Papua, yang bisa mungkin kita ajak atau berimpact kepada orang-orang. Misalnya kita ambillah contoh Jayapura, lulusan yang ada di USTJ, Hmm. yang bisa kita tarik untuk bekerja di situ dengan eh, apa skill yang ada, mungkin mereka akan menjadi pembisnis-pembisnis baru yang mungkin bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di sana begitu. Itu tidak Hmm. menutup kemungkinan. Iya. Uh, Cuman jujur, kalau kita mulai dari sana, itu kita keterbatasan dari anggaran. Dan kalau Hmm. kita andalkan pemerintah, itu ada masalah disintegrasi data, sehingga kita Iya. tidak dapat uh, mendapatkan mungkin dana hibah atau dana-dana yang bisa kita jalankan begitu operasional. Hmm. Dan asit lah ya untuk kick off inilah bisnisnya gitu. Itu betul sih. Memang bangun bisnis kan Betul, tidak mudah ya. Maksudnya bukan cuma dengan ide, tapi butuh eksekusi dan juga betul, butuh dana begitu ya. I see. Jadi sebenarnya betul mung- kayak mungkin kalau kita lihat di Papua itu banyak sekali masalah yang bisa diselesaikan. Dan jujur, betul. maksudnya dari diriku sendiri pengen bawa sesuatu gitu kan ke Papua, pengen bawa atau bangun sesuatu di Papua. Cuma honestly kan mungkin ada satu dan lain hal seperti pendanaan awal, support dari ekosistem. Kita nggak tahu, misalnya ekosistem kan bisa dari pemerintahnya, bisa dari komunitasnya, ya kan.
yang belum memadai atau belum cukup untuk membantu kita start bisnis. Banyak pertimbangan di situ, benar sih. Tapi dari Jonas sendiri, Betul kan? eh, bagaimana? Saya melihat apakah nanti pengen bawa ini Oke, juga ke Papua begitu atau gimana? oke. Saya punya dalam saya punya bisnis saya ada riset. Sebenarnya ada riset juga terkait kita butuh pekerja dan pekerja butuh kerja. Itu ada Hmm, satu. Saya punya kedai kopi itu, saya punya karyawan sekarang ada 7 orang. Dari 7 orang, dua saya nonaktifkan dulu mereka. Kebanyakan tuh hampir semuanya tuh dari Indonesia Timur, Papua kebanyakan. hmm, Eh, Papua Maluku, sorry, Papua Maluku. Eh, ada problem disiplin di kalangan di kita saat ini gitu dari timur. hmm, Ketika saya coba uh, hire teman-teman dari Pulau Jawa sini, hmm, itu disiplin waktu itu sangat bisa dijamin begitu. Disiplin hmm, waktu, disiplin soal kerjaan, punya feel untuk punya bahwa ini harus dikembangkan seperti ini, punya masukan hmm, gaya komunikasi itu tuh bisa dirasakan perbedaannya. Sedangkan ada beberapa teman-teman yang sehat dari Indonesia Timur, ada juga Maluku, ada hmm, juga teman-teman dari Papua. Pertama tuh komunikasi masih kurang. Kita harus perlu hmm, memperbaiki komunikasi. Terus juga punya apa eh, pemikiran untuk ini punya pemikiran maju, punya hmm, pemikiran mau berkembang begitu. Nah, jadi mungkin kita perbaiki dari lingkungan sih, lingkungan kita yang mempengaruhi gaya komunikasi atau disiplin eh, itu yang menjadi salah satu trouble. Itu yang hmm, perlu kita perbaiki itu dari sisi SDM. Nah, kalau dari saya lihat sendiri itu sangat berpotensi ya. hmm, Berpotensi, kenapa berpotensi? Saya pasti punya tujuan akan kembali begitu ngebangun dan saya mas plan besarnya itu adalah ngebangun ekosistem. Dari ya, tadi kan bicara awalnya tuh kalau kita bicara apa sensor kualitas air, udara karena memang krisis global ini hmm, energi yang menyebabkan iklim segala macam. Nah, contohnya kayak kopi saja. Kita tahu bahwa kopi itu produksi Wamen itu produksi kopi terbaik yang enak yang dikenal banyak orang begitu. hmm, Nah, hmm, hmm, ketika krisis terjadi dan produksi menurun, itu akan terjadi mungkin masalah masalah juga sehingga saya berpikir bagaimana dengan caranya Insalusi menyediakan teknologi yang bisa dari panen hmm, dia sudah dikelola tanpa harus ada sentuhan eh, udara dari luar segala macam kita bisa kelola di dalam seperti hmm, greenhouse. Nah, kemudian dari situ kita bisa supply ke kedai-kedai kopi yang misalnya saya jual kopi, saya bisa tahu kebutuhan kopi eh, berapa begitu saya punya data. Dan kebetulan juga Insalusi sudah punya program IoT dan eh, program kasir yang terintegrasi hmm, yang diimplementasi di eh, kedai kopi. Nah, sehingga saya rasa mungkin kalau ini kita terapkan di Indonesia Timur di Papua, ini bisa menjadi selain orang bisa belajar apa bisnisnya, mereka bisa belajar teknisnya begitu. Karena memang hmm, saya open semua yang saya develop untuk hmm, dipelajari begitu. Kalau seandainya itu berhasil, eh, saya akan mengajarkan itu untuk prioritasnya Indonesia Timur. hmm, ya, ya, menarik, menarik sekali sih, Jonas. Tapi masalah, mungkin kembali ke tadi masalah disiplin, mungkin em, itu saya juga alamin, maksudnya beberapa apa, bukannya kita gini, bukannya teman-teman dari timur atau kita dari timur itu tidak bisa, tapi mungkin kadang ada budaya ataupun kebiasaan yang belum belum pas gitu ya, mungkin bisa dibilang belum pas di dunia kerja sehingga mungkin Betul, dilihatnya kelihatan seperti males atau mungkin komunikasi kurang baik betul, atau gimana kan. Mungkin ini hal-hal yang mungkin sebelumnya kita perlu perbaiki untuk nantinya bisa integrasi sistem yang lebih besar, misalnya sebuah bisnis kah, betul, sebuah ekosistem kah, apakah ke Papua sana betul. gitu. Um, Menarik. Lalu untuk masalah ekosistem itu pun benar. Kenapa menurutku ekosistem itu benar? Karena let's say kita bawa sesuatu dari luar ke Papua. Kalau kita cuma bawa sepenggalnya aja kan, itu kan orang di Ya, Papua jadinya cuma sebagai konsumer gitu. betul, Tapi kalau kita bawa ekosistem dan segala macam, mereka kan bisa ikut turut apa bergabung mengembangkan itu juga gitu. Maksudnya part dari ekosistem itu sendiri sih. Jadi betul, betul. itu menarik sih dan sangat menarik. Nah, mau ini selain Insalusi kan berarti tadi ada bisnis kopi.
terus sama bisnis clothing. Kalau Betul. kopi yang sekarang em, perbedaannya dengan yang instalusi itu bagaimana? Jadi kalau bisnis kopi sendiri dia ya jualan kopi seperti kopi kenangan atau kopi-kopi kedai-kedai kopi. Jadi untuk bisnisnya sendiri, pertama tujuannya ya itu bisa mengerjakan kemarin ada pengalaman saya waktu kuliah emang sulit juga untuk makan. Jadi Hmm. saya mempekerjakan beberapa teman-teman itu gaji harian dan juga maksudnya saya bicara kenapa saya harus mulai kopi begitu. Gaji Mhm. harian dan juga apa makan. Jadi setiap dia kerja situ tiap hari mau terjual atau tidak tetap saya kasih makan dan gaji. Mhm. Itu berangkat awalnya begitu. Tapi ketika saya belajar, oh sebenarnya jual kopi itu bukan cuma sekedar kita buat kopi terus kita jual, tapi ekosistem yang saya lihat. Mhm. Saya mulai dari petani, saya petani kebetulan kerja sama dengan petani yang ada di Sidikalang di Sumatera. Jadi dari green bean saya beli, kemudian diolah, saya olah sendiri, apa roasting, apa gongseng. Itu Mhm. kemudian menjadi kemasan produk yang saya desain sendiri. Ya saya pelajari juga. Kemudian menjadi di deliver kayak disuplai ke toko, ke apa kedai kopinya. Kemudian di Mhm. sana eh, mengajari teman-teman untuk melakukan pelayanan prima kepada konsumen yang datang. Mhm. Nah, itu yang apa eh saya lakukan. Jadi yang saya lihatnya itu bukan soal jualan kopinya, tapi proses bisnis yang saya bangun begitu. Bisnisnya saya bangun dari Mhm. hulu ke hilir, bagaimana kopi ditanam, kemudian diolah dan sampai kopi dijual kepada konsumen. Dan itu Mhm. menjadi titik awal saya berpikir, oh ini sangat saya tidak terlalu sulit banget, tapi semuanya bisa dipelajari. Itu ketika kita kembali nanti terapkan, saya berencana akan kembali dan terapkan itu di sana. Saya akan ajari banyak orang proses-proses ini untuk bisa dikerjakan begitu. Mhm. Seandainya besar pun saya bisa akan menginvestasi untuk uh, membangun itu. Jadi uh, invest untuk karena memang teman-teman yang kerja itu juga lulusan SMA. Mhm. Biasa ajarkan sekali kan mereka sudah tahu gitu cara buat kopi yang Ya, enak begitu. Itu sih. I see, I see. Em, Menarik sih. Kopi itu berarti memang dari apa? Dari ini ya, dari green beans diproses sendiri, di Proses packaging sendiri. sendiri sampai jadi minuman kopinya juga sendiri ya. Luar biasa sih itu Betul. satu proses yang eh, bisa dibilang hulu hilir lah kalau sekarang bahasanya ya Betul. gitu ya. Eh, Menarik, menarik. Cuma perbedaannya kan gini, Mas. Kalau saya lihat Insalusi itu adalah kita bisa bilang itu bisnis. Betul. Lalu kopi mungkin bahasanya itu bisnis, tapi mungkin masuk dalam kategori dagang gitu. Kita menjual sesuatu. Eh, Challenge-nya sama kah kalau dalam bisnis seperti dagang dan bisnis seperti Insalusi atau ada hal-hal tertentu yang mungkin cuma ditemukan di pas jualan kopi gitu-gitu. Challenge Betul. Karena menjalankan bisnis ini. Hmm. dua dua yang kesamanya tuh ya disiplinnya sih, disiplin yang Hmm. sama. Bagaimana disiplin menjalankan solusi, disiplin menjalankan kopi. Tapi yang tantangan yang berbeda itu karena background saya itu waktu kuliah IT, jadi tentu soal-soal teknis produknya tuh kayak buat program itu tidak terlalu sulit. Tapi Hmm. kalau kopi itu hal yang berbeda. Itu saya harus pelajari karena awalnya tuh kita mulai dari dua orang. Dua Hmm. orang teman-teman dari timur juga. Cuman karena beda disiplin, ya kembali yang tadi awal, masalah dasar adalah disiplin. Beda disiplin dan juga komunikasi yang kurang baik sehingga saya pun berpikir ini punya masa depan yang baik begitu kopi ini sehingga eh, ya sudah saya take over semua saya pelajari seperti orang yang tidak tahu apa-apa saya belajar lagi cara buat kopi belajar Hmm. tanya ke sana kemari belajar kopi belajar cara penyajian belajar nah itu tantangannya di situ ketika saya mulai Hmm. belajar dan menyemangati diri sendiri bahwa saya pasti bisa kuasai kopi ini Hmm. nah ketika karena saya sudah pahami tentang bagaimana manage dari supply chain dari supply-nya sampai penyajiannya itu saya sudah tahu langkah-langkah menyiapkannya sehingga ketika Hmm. saya belajar teknis saya sudah tahu apa yang harus diselesaikan dengan teknologi dan apa yang harus diselesaikan oleh manusia. Nah tantangan berikutnya itu karena saya berhadapan langsung dengan teman-teman yang belum disiplin di universitas sehingga saya harus melakukan pendekatan atau pengajarannya yang berbeda begitu Hmm. lebih Hmm. kayak Hmm. bicaranya hati ke hati Ya, mengesampingkan ya, dulu soal teknis skill. ya, ya, ya.
I see. Pendekatannya sedikit berbeda ya, berarti ya. Menarik sih. Beda. Jadi itu mungkin satu pelajaran sih buat misalnya teman-teman yang dengar juga. Artinya kan kita bangun bisnis itu bukan Betul, berarti kita perlu expert di bidang itu. Walaupun itu membantu ya, sangat membantu. Contoh yang betul, Salusi kan sangat membantu. Tapi kalau ambil bisnis kopi itu kan, let's say harus belajar lagi. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak membangun bisnis seperti itu, gitu. Jadi itu menarik sih ceritanya Jonas. betul. I see. Um, nah satu lagi kan tadi clothing store ya. Itu bagaimana mulainya itu? Kok bisa ada toko baju? Betul. Nah, gimana? Oke, sebenarnya jujur saya tidak terlalu begitu tertarik dengan bisnis-bisnis dan cuma karena saya memang ada problem dan juga teman-teman di Indonesia Timur uh, apa punya potensi gambar. Jadi kalau kita lihat banyak ya kalau kita di Timur Hmm. uh, itu fotonya tuh gaya bagus sekali. Terus kalau Hmm. gambar, menyanyi semua tuh bagus-bagus. Ya. Cuman masalahnya kita tidak paham terkait bisnisnya begitu. Hmm. Terkait membangun bagaimana apa yang kita punya talenta atau sesuatu yang kita punya kita jadikan sebagai bisnis untuk bisa menghidupi begitu. Nah, Hmm. saya lihat itu bagus berawal dari saya lihat ada postingan Instagram ada teman satu dari Wamena Hmm. itu dia wah gambarnya sangat luar biasa dia gambar luar biasa. Saya komunikasi dengan dia kemudian saya bilang saya mau beli gambar saya hargai kau punya karya saya mau beli Hmm. kau punya karya ini saya mau buat jadi di baju biar orang bisa pakai karena Hmm. ketika pengalaman saya lomba orang melihat apa yang saya buat dan mereka memuji wah senang sekali jadi Hmm. saya hargai itu jadi saya bilang saya akan buat ini untuk orang lihat wah Ya. dia senang dia bilang tidak sebayar kakak yang penting Hmm. saya punya tanda tangan saya punya tanda karya ditampilkan begitu coba siap dari sana lah mulai saya produksi tapi gambarnya semua tuh dari Indonesia Timur. Uh, Hmm. NTT paling cuma berapa satu gambar satu atau dua gambar. Maluku ada dua gambar juga dua atau tiga lah. Nah Hmm. kebanyakan Papua karena memang sampai saya kerjasama dengan satu pelukis dari Kaimana sendiri. Jadi Hmm. saya beli karya lukisnya lumayan dan juga saya jual bajunya mungkin uh, yang penting menutupi harga baju sama harga pembuatan saja begitu tidak ambil Produksinya, ya. Hmm. terlalu ambil untung gitu tapi produksinya saya lebih menampilkan karya dia begitu. Hmm. Hmm. Tapi puji Tuhannya lebih banyaknya tuh ketika permintaannya tuh di sekolah-sekolah yang mereka kebutuhannya bisa produksi 100 piece. Nah, itu Hmm. eh, saya pakai teman-teman yang sama, mirip-mirip dengan kopi. Saya pakai teman-teman yang shift-shiftannya masing-masing untuk produksi baju tuh untuk Hmm. bikin ke Papua. I see. Jadi memang ada klien yang besar juga ya, bukan cuma beli satu piece baju saja, tapi ada yang klien yang besar juga. Tidak, Nah, mm, yang kalian besar itu. iya ya, benar sih. Nanti mungkin apa kita kasih sertakan linknya gitu, siapa tahu teman-teman mau check out bajunya. Terus kalau kopinya di mana alamatnya? Siapa tahu teman-teman penasaran berkunjung kan? Kalau kopi di Bandung itu orang kayak orang disuruh tahu semua. Di Bandung itu di namanya Jalan Cilaki nomor 59. Jadi setiap malam minggu nanti sebentar ini malam minggu itu di situ Hmm. pasti ada acara joget dan teman-teman yang di Bandung yang suka-suka joget itu semua pada datang di pinggir jalan. Nanti kalau lihat di postingan di TikTok di Coffee atau di Instagram itu joget ala-ala timur. Jadi selain daripada ini jadi tanggung jawab kami juga ada tiga lapak di situ. Hmm. Tanggung jawab kami bahwa orang mau framing kita tuh dalam hal fisik kita yang mungkin agak sedikit menyeramkan atau bentuk Betul. mungkin mereka melihat di sosial yang hal-hal negatif yang sehingga mereka menggeneralisir bahwa oh orang timur mungkin karakternya seperti itu sebenarnya tidak itu yang kita Hmm. buat kita membangun suasana timur yang damai di situ tidak ada miras yang orang datang orang asik joget menampilkan lagu-lagu khas timur yang viral jadi Hmm. eh, apa setiap malam minggu setiap hari-hari santai orang datang dan banyak sekali orang yang datang yang bukan dari Papua bukan dari Iya Indonesia ya. Timur banyak Ah, banyak banyak bisa bisa jadi event networking juga sih. Kalau teman-teman misalnya nah ada waktu ya kan bisa datang ke bisa situ. kan Ah. kebetulan beberapa waktu lalu kita undang dosen dari Unikom yang emang spesialis robotik Hmm. dan juga dari eh, kakak satu dari NTT Hmm. dia kebetulan mengajar di Universitas Katolik di Bandung dia Hmm. sharing di jurusan fisika kita buka stand makanya kita buka panggung di sana jadi dia sharing ke adik-adik mereka yang datang jadi eventnya kita jalan ada namanya panggung 59 eventnya kita jalan untuk eh, melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu I see. Jadi tidak cuma jual kopi ya, tapi bisa
sambil belajar juga, Iya, sharing-sharing segala macam lah. Sangat menarik, betul, sangat betul. menarik. Eh, Mantap sih. Berarti Jonas nih menurutku sudah cukup sukses membangun berbagai bisnis yang menurutku merangkum banyak apa ya eh, budaya, maksudnya merangkul budaya-budaya timur untuk dimasukin sehingga identitas bisnisnya pun terlihat seperti itu. Itu bukan hal yang Betul. mudah menurutku ya untuk apa mengintegrasikan kalau kita pakai kata integrasi gitu, integrasikan budaya atau konsep satu konsep ke dalam satu bisnis itu sudah luar biasa sih. Mungkin begitu ya. Saya pertanyaan terakhir nih bisa bisa tanya ke semua speaker Jonas. Ada Siap, Kakak. ini tidak? Mungkin kan teman-teman di sini mendengarkan terinspirasi juga dari ceritanya Jonas, pengen juga bikin bisnis, either itu dari bisnis IT, kopi, atau clothing, misalnya apapun itu. Jonas ada pesan-pesan tidak buat teman-teman yang mendengarkan, khususnya untuk adik-adik yang di timur, di Papua? Oke, oke, siap, Kakak. Mungkin pesan pertama ya pengalaman dari saya, saya pengalaman sendiri. Ketika saya masuk kuliah, gaya komunikasi saya kurang dan juga dibully juga, sempat dibully beberapa Hmm, cara komunikasi segala macam. Ya, tapi tidak buat saya down. Ah, di kampus juga kelaparan juga, tapi saya karena punya modal itu rajin, jadi saya datang apapun yang bisa dikerjakan ya saya kerjakan begitu. hmm, Saya datang sehingga itu menjadi titik awal orang itu mulai suka saya punya karena rajinnya itu. hmm, Dosen-dosen mulai suka sehingga buat saya bisa punya koneksi ke dosen, lulus tepat waktu. Jadi mungkin pesannya ya eh, apa yang kita punya modal yang bisa kita lakukan adalah kita disiplin dan juga kita mau belajar begitu, mau belajar hmm, begitu. Jadi saya mulai usaha kopi juga itu ada dua kejadian. Pertama dibakar, habis semuanya, hmm, habis itu lagi dalam kondisi tidak punya uang. Ini hmm, hmm, terus habis kedua mesin-mesinnya dicuri segala macam, tapi tidak membuat menyerah. Bahwa saya melihat ada um, hal yang baik yang bisa mempekerjakan orang di situ, sehingga uh, saya terus rajin bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini pelan-pelan. Saya ketemu hmm, orang, ya puji Tuhan ada jalan dan orang juga mau bantu secara tidak ada bayaran segala macam, dia bantu hmm, uang hmm, untuk membangun lagi segala macam. Nah, jadi kalau kita, kalau saya karena datang dari keluarga tidak mampu juga, saya tidak punya apa-apa yang bisa buat saya mempertahankan yang saya bisa tahan. Yang pertama ada Tuhan dan juga yang kedua adalah saya punya disiplin untuk eh, terus menjalani sapu hidup begitu rajin, hmm. eh, disiplin, terus punya prinsip. Eh, Iya. itu sih prinsip kejujuran yang saya punya, yang cuma saya bisa pegang begitu. Mungkin Hmm. suatu hari mungkin jatuh, habis, ya terjadi masalah. Yang penting saya punya disiplin tuh tetap ada begitu, sama Hmm. andalkan Tuhan itu. Iya, iya. Jadi tetap andalkan Tuhan, bangun Betul. kedisiplinan, eh, Betul banget. tetap rajin gitu ya. Dan karena itu modal yang jujur li mungkin dari kita kebanyakan dari timur tidak punya apa-apa gitu kan. Dua itu yang bisa Betul, kita bawa kan gitu. Itu betul penting kakak. sekali sih. Iya, iya. Wah, Betul. luar biasa Jonas. Terima kasih. Eh, gitu, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Terima kasih banyak Jonas lagi sudah share-share ceritanya, sudah meluangkan waktu berbagi cerita. Nah, semoga pengalaman dan perjalanannya Jonas bisa bermanfaat serta menginspirasi teman-teman semua. Dan setidaknya ada hal positif yang teman-teman ambil dari percakapan kita hari ini. So with that, thank you so much for listening to the actual podcast, and I'll see you on the next episode. Bye-bye. Oke. Bye bye. Thank you. Makasih banyak kakak.